Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Selain itu, panen ketiga Xiaoyan adalah topeng pusaran air yang tersisa setelah kemunculan emas perbaikan yang tiba-tiba, yang menghapus sutra panjang wajah. Namun, Xiaoyan tidak berencana untuk mengeluarkan topeng ini, setidaknya untuk saat ini, dia belum tahu untuk apa topeng ini, dan mengapa dia meninggalkan topeng ini. Jika Anda memakainya sendiri, apakah itu juga bisa menjadi kepunahan yang tahan lama? Urus, apakah dia adalah orang atau dewa? Apakah dia memegang kendali? Apakah ini bonekanya? Jika Anda ingin tahu, jawabannya hanya dapat diambil di domain Dewa Kekacauan, tetapi informasi ini tidak kecil. Tampaknya Huaken belum mendapatkan berita berguna setelah mengejar dan membunuh divisi penghancuran panjang berkali-kali. Saya tidak tahu apakah dia juga memiliki topeng seperti itu setelah merasakan kekuatan yang kuat, setelah semuanya kembali. Rasa perbedaan ini masih membuat Xiaoyan sedikit tidak dapat diterima, dan dia bahkan tidak akan dapat membedakan yang benar dari yang salah untuk sementara waktu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kekuatan Anda masih dapat menerima divisi topeng telapak tangan. Oke, katakan padaku apa yang kamu ketahui. Ye Beijing tampak seperti siap untuk melihat lelucon permaisuri, dia selalu merasa bahwa permaisuri terlalu lemah untuk menjadi anggota domain Dewa Kekacauan, tetapi Xiaoyan tidak bisa memastikan hal ini. Lagi pula, ada banyak keberadaan di domain Dewa Kekacauan, tempat Xiaoyan berada. Tapi itu hanya puncak gunung es dari domain Dewa Kekacauan. Adapun seperti apa Chaos God Domain, Xiaoyan hanya bertemu dengannya sekali, dia tidak lebih seperti kekacauan seperti dunia ini, dan ruangnya bahkan lebih berbeda. Satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan terkesan adalah raja yang bersujud di dalamnya dan pilar yang tampaknya membentang di seluruh domain Dewa Kekacauan. Mengapa aku harus memberitahumu bahwa aku tidak akrab denganmu? Namun, kata-kata permaisuri adalah untuk menebus malam Beijing lagi, dan berita pribadi tetua memang sangat berharga. Apakah permaisuri benar-benar mengetahuinya atau tidak? Berita seperti itu pasti tidak akan mudah diucapkan oleh Xiaoyan, dan ditemukan bahwa kedua putrinya masih belum bisa bersama, dan banyak hal yang harus dibicarakan secara terpisah dan pribadi. Tetapi ketika permaisuri berbicara tentang divisi pemusnahan panjang, dia tidak terkejut, dan Xiaoyan secara intuitif merasa bahwa permaisuri benar-benar tahu sesuatu tentang divisi pemusnahan panjang. Lagi pula, tidak mungkin bagi mantan yang mulia untuk tidak berhubungan dengan divisi pemusnahan panjang. Oleh karena itu, bahkan jika permaisuri bukan anggota domain Dewa Kekacauan, tidak aneh mengetahui keberadaan divisi pemusnahan panjang, tetapi Xiaoyan selalu merasa bahwa permaisuri tidak sesederhana itu, dan hanya nafas ilahi yang membuat Xiaoyan merasa semakin aneh. Kesenjangan kekuatan di seluruh dunia tidak benar, sensi sedikit terlalu lemah, dan bahkan alam kuno iblis abadi dapat menarik begitu banyak makhluk abadi ilahi dan memperkuat nafas ilahi. Jadi, apa keabadian para dewa sensi? Masuk akal bahwa sensi seharusnya lebih kuat daripada alam kuno iblis abadi, jadi bagaimana mungkin ada begitu sedikit pembangkit tenaga listrik abadi untuk para dewa? Xiaoyan sangat bingung dengan ini. Namun, melihat permaisuri, Xiaoyan juga memiliki setengah pengertian di dalam hatinya. Dan bahkan ketika dia berada di alam dewa kuno, Xiaoyan tahu bahwa dia tahu bahwa itu adalah permainan tetapi harus memasuki permainan. Dan ketika Xiaoyan tidak mau memasuki permainan, dia akhirnya dipaksa untuk memasuki permainan dan datang ke inti Taiksu. Jika dia tidak tahu apa yang harus berpura-pura menjadi malam. Beijing terus bersenandung. Permaisuri tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak lagi menjawab, membuat Ye Beijing merajuk. Tepat ketika Xiaoyan merasa situasinya akan lepas kendali lagi, ada suara siulan di kejauhan. Panggilan akrab ayah pada Xiaoyan tidak hanya terasa sangat mudah, tetapi sekarang jerami penyelamat jiwa paling kritis Yue Li, ayah pada Xiaoyan mengulurkan tangannya, dengan air mata berlinang, tubuhnya bergerak maju dan terbang keluar. Di udara, ayah dan putrinya saling berpelukan erat, seolah-olah mereka telah mengalami perpisahan hidup dan mati yang tak tertandingi. Kakak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiaoyan menyentuh kepala Xiao Yueli, dan kemudian Xiao Yueli melihat sekeliling dan pingsan. Sementara bintang-bintang itu berbicara, lebih dari selusin bahtera alam dewa kuno meraung mengikuti jejak Keyun,
dan mereka terus melangkah keluar dan langsung menuju Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan melengkungkan tangannya, melihat penampilan Ke Yun yang bersemangat, dia juga cukup tersentuh di dalam hatinya. Jangan khawatir. Kakak senior, saya tidak mengatakan apa-apa, dan sebelum saya selesai berbicara, saya melihat sosok Ke Yun menyapu melewatinya dan langsung menuju permaisuri. Yang mulia permaisuri bawahan terlambat, apakah Anda baik-baik saja? Tanpa menunggu Xiaoyan menarik lengan seperti gunung dan bulan di tangannya, dia meraung ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Adik laki-laki, senang kamu masih hidup. Begitu Anda mendengar suara lembut itu, Anda dapat menebak bahwa itu adalah Die Chang, Xiaoyan akan cacat. Tim Dreadnought semua datang ke sisi Xiaoyan satu demi satu, semua dengan ekspresi khawatir di mata mereka, dan mereka sudah baik-baik saja. Jangan khawatir, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, adik laki-laki junior itu pasti pernah mengalami pertempuran berdarah yang sangat tragis dengan Taixu, kemana mereka pergi. Lao Su mencabik-cabik mereka rancang menoleh dan melihat sekeliling, kecuali beberapa prajurit Taixu yang tampaknya telah kehilangan akal sehat, ada lebih dari selusin monyet kosong yang tersisa, semua yang ada di sini dilindungi, jangan hancurkannya orang-orang dan teknologi harus digunakan, saya harus mengakui bahwa itu terlalu kosong. Dengan terlalu banyak dan sumber daya yang cukup di pegunungan Void di Netherworld dan teknologi, prajurit Void ini mungkin tidak dapat memainkan peran yang menentukan, tetapi di bawah Immortal of the Earth akan ada makhluk tingkat bencana. Mereka dapat dengan cepat melenyapkan makhluk-makhluk ini di alam bintang, meninggalkan seluruh dewa hancur, dan terlalu kosong. Setelah datang ke Sensi, dia melakukan beberapa upaya baru, dan mulai mengubahnya melawan binatang iblis, dan kemudian mereka dikendalikan oleh Taixu. Mungkin kegagalan terbesar kali ini adalah Void Master, yang tidak pernah berpikir bahwa itu jiwanya akan dikendalikan oleh anti-inflamasi, dan yang lainnya berada dalam kisaran kerugian yang dapat diterima. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka Taixu akan melakukan langkah besar. Itu hanya untuk menemukannya untuk dibunuh, dan dia adalah target paling kritis. Tidak heran permaisuri meminta Xiaoyan untuk meninggalkan Sensi sebelumnya, dan pergi ke alam kuno iblis abadi untuk saat ini, yang tidak hanya memberi permaisuri waktu, tetapi juga membuat Taixu tidak menemukan Xiaoyan untuk waktu yang lama, dan pada saat yang sama menunda Xiaoyan untuk waktu, tetapi itu juga menyebabkan kerusakan besar pada ribuan makhluk hidup dalam nafas ilahi, dan bintang dan alam yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Untuk apa itu? Xiaoyan masih bidak catur, dia benar-benar ingin memahami semua ini, kecuali dia menjadi pemain catur atau melompat keluar dari permainan catur, sosok yang tak terhitung jumlahnya di bahtera alam dewa kuno melonjak keluar, dan segera menjarah semuanya di sini. Selanjutnya, gunakan dewa kosong ini untuk membentuk kembali bintang-bintang yang dihapuskan sebanyak mungkin, dan setelah Ke Yun dan yang lainnya tiba, permaisuri segera membuat pengaturan untuk memulihkan nafas ilahinya, dan seluruh kekosongan laut barat rusak paling parah. Namun, jika ada sumber daya yang cukup, semuanya akan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada saat ini tampaknya semuanya telah tenang, dan umumnya lebih seperti dewa, setelah mengalahkan Taixu. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa perang yang sebenarnya belum dimulai, setidaknya Dewa Badak Xiaoyan yang melihatnya sekarang tidak melihat harapan kemenangan, yang kuat terlalu jarang, begitu staf dunia seperti pedang kuno iblis abadi ditembus, perang besar ini akan benar-benar pecah. Apa yang akan dilakukan Sensi untuk melawan Xiaoyan saat ini adalah berbicara dengan semua orang, apa yang mungkin terjadi di sini, semakin rancang mendengarkan, semakin terkejut dia tahu bahwa Xiaoyan setara dengan mati 2 kali dalam pertempuran ini. Tidak heran doppelgangernya tidak bergerak, saya tidak menyangka Taixu akan menangkap permaisuri, tetapi dia ingin menggunakan permaisuri untuk membunuh adik laki-laki junior itu. Rancang berseru, dan Xiaoyan berpikir ketika mendengar ini. Namun, nyatanya, permaisuri telah lama berorientasi anti-tamu, dan Taixu telah lama menjadi kura-kura di guci. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.